warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa jilalata al khairi wa nasihata lil muslimin min aqwalil qurubati wa arfa'i darajati wa ahamil muhimmati fiddin wa dzalika sabil anbiya ilahi mursalin wa awliya'i sholihin wa ulama'il amilina rasulina fil ilmi wal yaqin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin rasulil amin wal habibil makin khatimin nabiyyin wa imamil muttaqina wa sayyidis sabiqina wal atiqin wa ala alihi wa ashabihil mukhlisina shadiqin wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Al-Baqiyatus Sholih artinya kekallah kamu dalam kebaikan, tetaplah kamu menjadi baik. Udah, jangan kepengin jadi apa-apa. Nek perlu ditulis kapan aku jadi wong apik, ngarep itu kene kamar. Wis ngono tok wis apik, Pak. Itu Baqiyatus Sholih. Kapan aku jadi wong apik? Tetap aku jadi baik. Ya kan? Loh, emang Allah perintah di Quran itu. Kuntum khaira umatin, kalian itu sebaik-baik umat. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, dilahirkan ke alam dunia oleh Allah ini untuk kepentingan orang banyak. Jadi baik aja. Jadi baik. Jadi baik itu selalu apa? Meniti ke dalam diri, jangan keluar. Zaman keluar nggak bisa melihat kebaikan di luar diri jenengan itu abstrak. Sama kalau aku ngelihat ketok apa ya Pak, empuk nanti abstrak. Baik itu ada di dalam diri. Makanya dengan Al-Baqiyatus Sholihah itu diharapkan kita bisa menjadi baik baqiah, tetap menjadi baik, jadi kebaikan yang kekal dengan modal 4 senjata itu. Jadi sebenarnya cokro manggi linggan. Cokro ini kan limo ya bisa sholat 5 waktu, limo itu ya bisa Pancasila, limo itu ya Panca Indra, akeh pokoknya yang ponco-ponco. Aja nganggo bojo. Wonten griya jadi paham ya. Kapan aku jadi wong apik? Itu Al-Baqiyatus Sholih. Jadilah orang yang baik. Untung kaya umatin ukhrijat linnas. Jadilah kalian itu sebaik-baik umat. Untung keadaan, kejadian. Jadikan kamu itu sebaik-baik umat. Ukhrijat itu dikeluarkan, artinya dilahirkan linnas untuk kepentingan orang banyak. Dalam rangka apa? Ta'muruna bil ma'ruf. Untuk ajak-ajak kepada kebaikan, buatan anil mungkar dan mencegah kemungkaran. Ma'ruf itu identik dengan kebaikan, kemungkaran identik dengan keburukan. Udah. Mulai kahumul muflihun itu orang sukses itu mana? Tetap jadi baik. Baqiyatus Sholih enggak disebut macam-macam. Lihat di surat Al-Imran. Untuk jadi orang sukses. Jadilah enak. Makanya orang yang baik yang selalu begitu ya tadi. Subhanallah, Maha Suci Allah. Meniti di dalam diri. Allah Maha Suci. Aku Maha. Orang semuci ngono kae gayane. Ya kan? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya. Allah yang mengatakan, aku ini maha hina. Kenapa? Sadar bahwa aku diciptakan memahin dari setetes air yang hina. Lah ini kan udah ada ilah kamu. Apa nih? Mau ngomong mesti bertahu ya. Tidak ketergantungan
pandai membaca diri sendiri, tidak banyak membaca orang lain. Makanya sebetulnya kalau kita mau di surat Al-Qamar kalau nggak salah, surat Al-Qamar ini terungkap walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri fahal min mudzakir, ayat 17. Walaqad yasarna, dan benar-benar sungguh-sungguh aku mudahkan Al-Qur'an. Jadi sungguh-sungguh Al-Qur'an itu mudah. Walaqad yasarnal Qur'ana lidzikri, untuk dijadikan pepiling, peringatan kan, ingat kan? Atau untuk dijadikan pelajaran. Fahal min mudzakir, maka adakah yang orang yang mau mengambil pelajaran peringatan dari Al-Qur'an? Padahal sangat mudah. Jadi kalau ada Al-Qur'an mudah dan membuat hidup menjadi yang sulit itu pikiran liarmu. Jadi kitab yang paling sulit dipelajari dan dibaca itu bukan Al-Qur'an, tapi diri sendiri. Kita pandai membaca orang lain, tapi nggak pernah tahu bagaimana diri kita. Kebanyakan orang. Nah, jangan mau ikutin kebanyakan apa mau ikutin diri sendiri. Jadi kalau ikutin kebanyakan orang bagaimana? Pintar membaca orang lain dan dia tidak pernah tahu bagaimana tentang diri. Noda di baju pakaian orang lain tampak kelihatan, tapi robek di selangkangan celananya kagak kelihatan. Tinggal gandul tuh. Sampai orang cuma dulu, katanya supaya padahal pintar banget melihat noda di pakaian orang. Halo. Terus merasa paling unggul. Ya kan? Ini pelajaran, Pak. Ini dampak dari Al-Baqiyatus Sholihah. Itu sering dipakai itu kalau ibu-ibu itu surat Al-Baqiyatus Sholihah itu kan habis la ilaha illallah dan subhanallah itu pasti ada sebutan Al-Baqiyatus Sholihah itu. Itu kalimat itu. Prakteknya, ini ada katanya gak ngerti. Ini benar-benar Baqiyatus Sholihah. Paham Pak ya? Nanya Pak, Oke. Al-Baqiyatus Sholihah, kebaikan yang kekal. Itu berarti daya tangkap saya nih Pak Kiai. Berarti kita nggak bisa langsung mencontoh ke Allah langsung, daya tangkap saya. Berarti kita harus mencontoh ke manusia. Artinya dalam hal ini Nabi, kita harus mencontoh ke Nabi. Ya. Tapi nggak bisa langsung ngambil contoh langsung ke Allah. Nah, iya. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad. Siapa yang tidak bisa mencontoh? Dan mungkin nggak kita bisa mencontoh? Nabi aja nggak bisa. Itu kan personal, yang dengan sebutkan personal kan, sosoknya kan. Siapa orang sekarang yang pernah bertemu sosok Nabi Muhammad? Ada mimpi sekarang. Sosoknya. Nah, iya. Kalau Rasul bisa. Kalau Rasul itu bukan utusan. Ya kan? Malah Rasulullah sendiri, saya baca sebuah hadis ya. Di situ disebutkan Nabi bersabda. Pertama, nama buistuli utamima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah. Aku orang diutus karo Gusti Allah. Kejaba. Gitu ya. Jadi ilah itu artinya kejaba mung gitu ya kalau di Jawa. Enak kan pakai coba ya. Kecuali hanyalah makarimal akhlak. Untuk memuliakan akhlak. Bagaimana akhlak yang mulia? Dipertegas dengan sabdanya lagi. Takhallaku bi akhlakillah. Berakhlaklah kamu dengan menggunakan akhlaknya Rasulullah. Malah gampang. Loh gampang piye? Satu Ramadan alati
unzila fil Qur'an hudan dari petunjuk manusia. Apa Quran yang diturunkan di bulan Ramadan itu Lailatul Qadar? Gampang. Walaupun dasar Al-Quran dizikri, sungguh aku mudahkan Al-Quran itu sebagai kepiring, sebagai pelajaran. Paling mudah. Mau nggak manusia mengambil pelajaran? Itu peringatan dari Al-Quran. Bagaimana berapa dengan amatnya Allah? Gampang. Di surat At-Tahrim surat itu. Nanti dilihat ya, takut saya salah, saya bilang. Jadi wa aksin kama aksana Allahu ilaika wala tufsidu fil ardi wa aksin kama aksana Allahu ilaika. Ya kan? Innallaha yuhibbul muhsinin. Jangan berbuat kerusakan di muka bumi ini, dan berbuatlah baik kamu seperti Allah telah berbuat baik kepadamu. Gampang kan? Ngono tok. Allah berbuat baik sama kita enggak? Ya, Baik terus apa kalau-kalau? terus baik terus. Alhamdulillah. Kita baik dia baik kan? Kita nggak baik juga tetap. Udah teladan itu. Rasulullah. Berakhlaklah kamu dengan artinya tetaplah kamu jadi baik. Itulah baqiyatus sholihat itu tetap baik. Sehingga tetaplah kamu menjadi baik dengan pedoman 4 kalimat tadi. Ya, artinya begini, jangan susah-susah. Ya, udah kalau tahu begitu, nggak usah menghina orang, nggak usah merendahkan orang, nggak usah merasa kita paling tinggi dan lain sebagainya. Toh merendahkan orang tidak akan membuat kita menjadi tinggi. Apa dengan kita merendahkan orang itu kita akan jadi tinggi? Malah untuk memperjelas kerendahan diri kita. Apakah dengan menghinakan orang itu kita akan jadi mulia? Malah memperjelas kehinaan kita. Pengen-pengen banget dimuliakan nih. Nah, orang mulia orang pengen dimuliakan nih, enggak. Biar dihina kalau mulia aja gitu. Ini yang harus kita ya. Apakah dengan menjelek-jelekan orang itu membuat kita jadi baik? Enggak kan? Justru memperjelas keburukan diri kita. Itu gampang nggak mau menjadi bagian atau solehan? Mengamalkan bagian sederhana Pak, tapi tidak sesederhana itu prakteknya. Tapi nah iso, jos Pak. Sekarang kita dulu anak-anak, dari bayi jadi anak-anak, jadi remaja. Sekarang anggaplah kita ini termasuk orang apa Pak? Dewasa toh? Buat apa sampai tumbuh dewasa? Kalau cuma ingin membalas keburukan orang. Buat apa kita tumbuh jadi dewasa kalau kedewasaanmu itu hanya untuk membalas keburukan orang lain? Vaksin sama asal Allah, kita buruk, Allah nggak dendam dengan kita, tetap Allah baik sama kita. Tapi ketika ada orang buruk sama kita, kita dendam, pengen membalas. Untuk apa kita tumbuh jadi dewasa kalau kedewasaan itu hanya digunakan untuk membalas keburukan orang? Bisa dipahami Bapak ya Pak? Keren ya? Buat apa sampai sekolah tinggi-tinggi, ngaji pinter-pinter? Kalau pintermu itu hanya digunakan untuk pinter mengikuti keburukan orang lain. Orang lain buruk, kamu ngikutin buruk juga. Berarti podo ae. Pak Tarso buruk sama saya, aku melok buruk. Buat apa aku ngaji pinter-pinter kalau cuma pinter ngikutin keburukan Pak Tarso? Umpomo. Masa pinter-pinter aja mau ngikutin keburukan? Jadi pahami Pak? Masih belum Pak. Ini Pak. Kalau pemahaman saya di surat Al-Fatihah ini kan ada, kalau ngikutin Nabi kayaknya agak berat. Iya. Di Al-Fatihah itu kan ada yang artinya orang yang diberi
nabiyin. Iya, ikutilah Syuhada, orang-orang yang sholihin. ikutilah orang-orang yang pernah diberi nikmat. Artinya Iya. orang-orang yang telah tiada. Iya, Setelah Nabi diberikan nikmat. Ya, setelah Nabi Iya. berarti paling tidak serendah-rendahnya di bawah Nabi itu kita harus mengikuti di bawahnya itu ya. Malah angel. Wong melok aku kudu kumpul. Aku melok Pak Tarso, kira-kira aku kudu bareng karo Pak Tarso kan? Iya, Aku melok. harus ngikuti jejaknya gitu. Iya kan? Melok. Nah, kita kan nggak pernah tahu jejaknya. Mau kita terpisah di zaman yang terpisah. Dan nggak mungkin kita bisa ngikutin. Sekarang gini aja, ya perintah Nabi itu sholat aja. Sholu kamar ro'aitumuni usolli. Semua orang pakai dalil. Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Siapa yang melihat sholatnya Nabi? Apa sing tahiyate ngene, apa sing tahiyate ngene, apa sing tahiyate ngene. Itu beda-beda. Dalilnya cuma satu itu. Kamu tidak. Nanti kan ditanya berangan-angan. Persepsi. Makanya Nabi menekankan berakhlaklah kamu dengan akhlaknya Allah, selesai. Nggak ada kesulitan. Bagaimana akhlaknya Allah? Allah itu wa aksin kama aksana Allah ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik sama kamu. Kamu baik, Allah baik. Kamu buruk sekalipun Allah masih baik. Ada orang seburuk-buruknya orang yang hidup ini kayak rezeki pun lah. Kayak duit, kayak mobil, kayak yang kita anggap buruk. Nah, kita disuruh gitu. Apa Nabi menyontohkan menurut riwayat, sejarah, tarikh. Nabi Muhammad tuh kayak gitu. Kan kita sering Nabi Muhammad sering dicaci maki, dihujat-hujat sama orang Yahudi. Malah Kanjeng Nabi setiap hari yang nyuapin roti. Belum nggak? Tunggu elek-elek, hujat-hujat itu tak bendino di suatu. Lama-lama pas Rasulullah wafat, digantiin Abu Bakar, bilang Bakar yang nyuapin. Orang yang disuapin, yang mencaci maki itu kaget, kok orang kodoh rasanya. Wingi kae lembut kok rasane. Wah, ini halus kok. Sampai kok ini tangannya ada itu rada kasur ngono ya. Ditakoni orang yang itu kok perasaan kemarin enggak gini itu dibilangin. Ya berbilang. Siapa tuh kayak Muhammad yang tiap hari sama caci maki itu. Iya, berarti benar kalau gitu dia benar-benar nabi. Masa banget nanti. Nah, maksud saya begitu Pak Yai. Yang tadi yang Al-Fatihah tadi. Gini, kenapa suruh ngikutin orang-orang yang telah engkau beri nikmat? Berarti yang telah engkau beri nikmat berarti orang yang udah meninggal baru ketahuan itu. Setelah meninggal baru ketahuan suruh ngikutin gitu Pak. Sekarang begini. Kayak semacam tawasul gitu Pak. Hidup itu pengen nikmat atau pengen nggak nikmat? Pengen nikmat. Ya kalau ngikutin wong sing wis ketok oleh nikmat to. Wis nyoto wis oleh nikmat. Saiki mau wong sing durung wis ngandani terus mbok eloki udah urung. Sing wis ah. Oh iya. Saya belum pernah mendapatkan nikmat kok sampean ngikutin saya. Yo nek nikmat nang ora. Betul enggak? Wong kita kepengen nikmat. Ikutin orang yang udah dapet nikmat. Ikutin orang yang udah pernah melakoni, urung kan melakoni kok mbok eloki. Oke kamu dari dia. Makanya yang paling mudah tidak harus ngikutin orang mati kan yang hidup kekal ada. Makanya Rasulullah mengarahkan berakhlaklah kamu seperti akhlaknya Allah. Itu Nabi, ikutin aja itu. Dia udah dapat nikmat dengan cara itu. Nah ini deh, jadi bagian itu soleha tadi itu. Tetaplah kamu dalam menjadi baik. Ya tadi. Betapa kita tumbuh dewasa kalau cuma untuk membalas keburukan orang. Untuk apa kita sekolah pintar-pintar ngaji dur-dur kalau ujung-ujungnya tetap mengikuti
pintar mengikuti keburukan atau menirukan keburukan orang itu sebetulnya pengen menjadi baik apa pengen menjadi buruk sih? Kebanyakan orang kepengen baik kan? Berarti kepengen itu pilihan bukan? Nah, berarti untuk menjadi baik atau menjadi buruk itu adalah pilihan diri sendiri. Betul nggak? Tidak ditentukan orang lain. Kenapa sama mikirin orang lain? Balik ke dalam diri. Mau ikutin Nabi, kembali ke dalam diri. Memang kita bisa mengikuti Nabi. Kumpul itu beda masa, beda waktu, terpisah jauh lama. Makanya Nabi ke Allah aja. Kenapa? Allah nggak pernah pisah sama kamu dan kamu selalu bisa ikut dia. Kamu ada dalam laut, apa dalam liputan. Priwol? Enggak. Jadi gitu kan. Jadi harus apa? Al-Baghdad tetaplah menjadi baik walaupun orang lain mengatakan kita jelek. Toh untuk menjadi baik atau menjadi buruk itu pilihan diri sendiri, bukan ditentukan orang lain. Bahkan kita mampu berdiri tegak, toh hanya menggunakan kedua kaki kita sendiri, tidak pakai menggunakan kaki orang lain. Apa mikirin lambung, wong teman bisa komen, usal-usul. Apa yang melakukan? Halo, keren. Kalau lihat saya lihat, prakteknya itu aja Pak. Prakteknya itu aja, enak banget Pak. Udah bisa dipahami. Apalagi yang nggak apa? Udah Pak. Sudah ya. Berarti udah sesuai dengan ayat yang itu Pak. Oh nggak mungkin sesuai. Di Al-Quran sesuai, di hadisnya sesuai. Itulah panutan. Oh, kita bisa mengikuti orang dulu kan karena dari sejarah, dari katanya. Emang ketemu sendiri. Aslinya kode-kode kangen, tiap ini ngeyel nggak karuan kayak. Padahal itu simpel aja ngikuti Gusti Allah itu. Mudah, tidak susah. Kita yang bikin susah-susah hidup sendiri karena apa? Pikiran kita liar. Halo, ngono masih ngono. Ya, aku pengen nikmat, ikutin yang udah nikmat. Misal sampan, jangan mandang saya itu nikmat nggak kira-kira? Hah? Nah, ya kan? Ya. Ini baru satu suara. Kan dia punya sudut pandang itu berdasarkan pengamatan, penelitian ya. Menurut jenengan, di mana letak nikmatnya saya? Kira-kira gitu. Hidup santai bahagia. Hah? Hidup santai bahagia. Hidup santai bahagia. Dan saya kan nggak dapat untuk menjadi itu yang apa ya, bukan saya ya. Karena kalau saya kan nggak mati. Udah sekali kan Pak prakteknya. Kalau ini saya kan, walaupun saya juga mengikuti orang yang saya anggap baik. Kalau kita ingin panjang umur, awet muda, maksud masuk panjang umur loh Pak. Nah, Nabi Muhammad paling waktu harus umurnya Nabi Muhammad. Aku suwe ya. Awet muda nggak? Mau bilang awet muda lagi. Jadi kalau pengen awet muda, hidup bahagia, santai bahagia, kurangi tidur, banyakin ngopi. Loh, betul nggak? Kan enak, tangi turu ngaji, mata teges, lah sampai nggak turu. Ngopi, keren. Belum apa udah belajar dulu, kira ngaji itu belajar aja, jadi kan udah lulusan lain melek kan. Kurangi tidur, banyakin. Bangun tidur bangun lagi tidur lagi. Oh udah simpel, tidur lagi. Iya pribun Pak Tazal, pribun simpel dong bener. Jangan ikutin saya kontak pati nggak bahagia gitu. Simpel
saya tersesat itu. Nah, ya itu. Kebanyakan orang yang begitu padahal tersesat gitu. Iya toh. Iya itu saya Toh untuk menjadi baik, menjadi buruk itu kan pilihan. Pilihan. Pilihan diri Sendiri. kamu mau jadi baik, baiklah. Kamu mau buruk lah. Sekarang gini, hubungannya baik itu sesuatu yang dipandang nikmat kan. Tenang itu nikmat kan? Tenang. Pernah ada satu diskusi, biasanya orang mahasiswa aja. Biasanya orang-orang ahli politik yang bicara itu. Bagaimana harapan jenengan untuk memimpin di masa depan yang akan datang? Kan harapannya apa? Yang ideal pemimpin itu ya yang merakyat, berwibawa, adil, ideal, idealnya ya. Kalau kita tanya sama orang-orang yang masih sekolah kayak mahasiswa, bagaimana harapan untuk sebagai mahasiswa? Satu, ya dapat kerjaan, mudah mencari, udah gitu terus kawin, ya kan? Ketiga, punya rumah dan hidup tenang. Hidup, aku nggak pada cocok hidup tenang. Memang kalau kamu sudah keluar kuliah terus bekerja, itu mesti tenang. Belum tentu. Terus bekerja punya duit, kena ngelamar cewek cantik terus rapi duwe bojo. Emang kalau udah punya istri terus tenang. Sing do gelisah malah sing do duwe bojo. Nek sampeyan saya duitane gelisah, mainan HP karo gelisah kok. Pengen ini barang apa? Boleh sepi nang jero sik kalau barang. Iki mergo duwe bojo. Apa nek wis di rumah itu mesti tenang. Nah iya, berarti tenang itu kan pilihan. Pilihan diri sendiri, bukan ditentukan oleh sesuatu apapun. Loh kalau sampai pengen hidup tenang-tenang lah. Apa sama nggak tenang itu? Mikir apa sama nggak tenang? Urip garek urip, mangan garek mangan, ngombe garek ngombe, ngising garek ngising, nguyuh garek nguyuh. Kurang apa Gusti Allah oleh paring karo jenengan iku kurang apa apik Gusti Allah karo jenengan iku. Terus mikir apa sampean iki? Berarti intinya tenang itu tanpa syarat gitu Pak ya? Tanpa syarat, pilihan diri. Mau tenang nggak? Kamu pengen tenang lah. Pengen nggak bahagia? Bahagialah kamu hidup. Siapa yang bisa memilih? Kamu ditentukan orang lain bahagia. Sampai berharap kebahagiaan dari istri. Nggak ada. Karena ada istri nyebelin. Kamu malah di bojo bingung. Rasa. Padahal sama aja punya istri puyeng juga. Hah? Saya punya istri puyeng, dia nggak punya ya puyeng juga. Nah, punya sama puyengnya Pak Yai. Sama ya? Kalau orang Jawa bilang cuman sawang sinawang Pak Yai. Nah, ya itu. Nah itu sawang sinawang. Tapi harus kembali kepada ya. Jadi Sawang sinawang. itu kunci. Makanya kalimat al-baqiyatu sholihah itu kayak pakai benggolo. Gitu, sawang sinawang. Kenapa? Ya saling Bener nggak? berkaca ya Pak Yai. Iya. Tapi ya ketika kita mengucapkan subhanallah itu adalah kalimat yang kita sadari atas kemarifatan kita kepada Allah. Saya kenal Allah itu maha suci. Barang siapa yang kenal Allah, dia kenal dirinya. Untuk mengenal diri kita, pokoknya kalau kita dengan Tuhan itu mesti lawan kata. Iya. Kebalikan. Loh, kalau nggak lawan kata sekutu. Allah itu laisa kami sendiri saya untuk kolapatul bahwa ojo madakno awakmu kan Gusti Allah. Karena orang tahu gitu. Betul nggak? Allah maha suci, berarti aku maha kotor. Hidup jangan sok suci. Betul. Minta disucikan sama Allah. Emang bisa mensucikan sendiri? Apa sampai kalau wudhu itu jadi suci? Apa kalau sinapkan suci? Ayo lah. Apa nomor jadul menurut apa? Mau bisa metu beli, bisa metu luwe, bisa metu mana itu teh mampu bisa. Itu apa? Simulasi. Semua benda-benda ibadah syariat itu simulasi, alat peraga. Walaupun simulasi ilahi kan gitu. Karena itu ibadah ritual. Tapi kalau sama pokoknya aku nak wudhu suci orang Islam. Sholat orang bakal khusyuk. Apa itu? Wudhu itu lebih mendalam diartikan untuk melepas.
Apa yang dilepas? Segala bentuk kemelekatan. Kemelekatan apa? Semua yang melekat di pikiran dan hati dilepas pada saat itu. Kenapa? Kita akan menghadap Sang Ilahi, Robbi, ojo gowo apa. Nah, sampean nuju sampai mungkek-mungkek, kesinsak sampai itu, tapi di pikiranmu masih melekat. Ilah selain daripada sholat bisa kusuk. Kepikiran, keingetan, berarti belum lepas. Makanya kalau wudhu itu tobat. Allahumma ja'alni minat tawabin. Ya Allah, jadikan aku sebagai orang-orang yang bertobat. Betul, baca limin. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutaqabbirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Oke, Pak. Baca benar. Ya Allah Maha terpuji. Aku itu Maha hina. Kan gitu. Kalau Allah itu Maha besar, aku ini Maha kecil. Jauh sungguh besar. Jadi aku pengen jadi orang besar. Asyik marahi sama tempat pusing bingung kan pengen jadi orang besar. Terus gayanya mau besar-besarkan diri. Aku pengen jadi orang besar, ditokohkan masyarakat, pakaianku kudu ini ngono. Gua mesti mana sudah berlarang, banyak tunggu ngono kae putih nek lungguh. Lah nek kadungane lungguh ning mburi ra panas, Pak. Pemene lungguh ning wis lungguh potongannya keren banget, gamis itu pas sesuai acara disuruh ndonga, ora iso ndonga, panas dingin ternyata sampai. Gini betul. Udah tetaplah jadi baik, walaupun orang lain mengatakan kita jelek, karena untuk menjadi baik dan menjadi buruk adalah sebuah pilihan diri sendiri dan tidak ditentukan oleh orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Orang baik kita baik, orang jelek berarti orang lain jelek sama kita, yang penting kita jangan jelek sama orang lain. Kok baik loh, balas keburukan, terus meniru-niru keburukan orang lain. Buat apa kita dewasa? Buat apa kita pintar-pintar? Kalau cuma untuk itu. Jadi al-baqiyatu sholihah, baqiyah itu tetap sholihah dalam kebaikan, tetaplah jadi baik mulai sesuk. Kelambine dhisik tempel ning mburi. Kapan aku dadi wong apik? Nek dijelok wong takon, kapan aku ora usah maca wong liya, maca awake dhewe. Kapan aku dadi wong apik? Ngono kudune keren. Ngene bener. Apa itu? Oh iya itu kaligrafi itu. Itu kaligrafi. Itu bapak kapan aku dadi wong apik? Oh, itu kaligrafi. Gue macane bacalah, jangan pakai itu, bacalah dengan mata kamu yang lain. Pasti itu kali udah. Coba banyak matanya apa? Al-Baqiyatu Sholihah. Iya. Tetap dalam kebaikan, tetap jadi baik. Selesai. Kamu masih bingung? Apa? Harus sadar ini, Pak. Mulai saya seorang ngaji lah. Tapi sadar loh ya, bukan cuma pintar loh. Makanya bilang tetap menjadi baik dan tanyakan pada diri kapan aku udah jauh ngapain. Terus ngaji loh. Dan ini sudah Al-Imran ayat 110 sama ayat 104 nanti coba dibaca. Al-Imran 104 dan 110. Masih ada yang bertanya apa? Cakap? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai hamba-hamba yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat wa taqi bainana wa bainahum bil khairati rabbi warhamna anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka
ilman nafi'ah wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabana rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi